Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai opening dari animenya Oshinoko yang penuh dengan makna tersirat di dalamnya. Nah, sebenarnya ini adalah lanjutan konten dari pembahasan opening Oshinoko yang musim pertamanya itu juga pernah aku buat gitu kan di 1 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. So, pada video kali ini aku akan fokus ke visualnya saja karena aku sendiri nggak tahu banyak gitu kan soal musik dan lagu-laguan gitu kan. Jadi ya aku cuma tahu ya visualnya aja gitu. Namun untuk apa yang akan ditampilkan di openingnya, kita bahas aja nih berdasarkan apa yang ada pada ceritanya Oshinoko sampai sejauh ini. Nah, penampakan pertama dibuka dengan penampilan Aqua dan Ruby serta diselingi dengan glitch dari karakter Dr. Guru dan juga Sarina Tendoji yang menggambarkan kalau musim kedua kali ini itu sendiri akan masih mengingatkan kita kembali mengenai asal-usul dari identitas aslinya si Aqua dan juga Ruby Hoshino. Ditambah lagi musim kedua ini besar kemungkinan bakalan menyinggung soal arc dari rumah sakit di kota Takachiho, awal dari dimulainya drama balas dendam ini. Next, seperti di opening musim pertamanya dulu, pada opening pada musim kedua kali ini itu sendiri mereka juga memperkenalkan beberapa karakter penting yang akan terlibat di ceritanya nanti. Dimulai dengan penampakan dari Yuriko Sensei dan juga Abiko Sensei, dua mangaka terkenal yang sebenarnya saling bersaing satu sama lain. Ya, selain mengenai idol dan pementasan drama teater, gambaran dari industri manga juga akan kita lihat pada musim kedua kali ini, khususnya pada konflik yang akan timbul pada diri Abiko Sensei dan juga Yuriko Sensei, di mana Yuriko Sensei itu iri gitu kan dengan kesuksesan dari si Abiko Sensei yang dulunya adalah seorang mantan pegawainya ataupun editornya. Namun di sisi lain gitu kan, Yuriko Sensei juga sangat menyayangi Abiko Sensei layaknya seorang adik yang butuh bimbingan dari orang yang lebih tua. Next, ada bentuk persaingan antara Arima Kana dan juga Akane Kurokawa, di mana visual ini mengartikan akan ada satu kompetisi yang lebih tinggi dari kedua orang yang saling berebut Aqua ini. Ya, selain berebut Aqua, Akane dan Arima akan bersaing dalam membuktikan siapa nih yang terbaik di antara mereka berdua dalam hal berakting. Akane Kurokawa sang jenius pendatang baru atau Arima Kana sang mantan artis cilik terbaik di masanya. Ya, musim kedua kali ini tuh akan lebih banyak menggambarkan persaingan di antara mereka berdua, meskipun Akane akan sangat kesulitan dalam mengimbangi bakat Kana-chan yang tidak ada batasnya tentunya. Karena apa ya? Benar banget, karena Kana adalah orang yang sangat mencintai dunia akting, sedangkan Akane hanya ingin terlihat lebih baik daripada Arima Kana. Dan hal itu akan bisa kita lihat ya pada kilas balik masa kecilnya Akane Kurokawa yang sejatinya adalah fans beratnya dari Arima Kana. Next, ada penampakan dari Komoshida, aktor terbaik dalam pementasan teater yang ada di Jepang, yang akan lebih banyak berurusan dengan Melt yang nantinya akan upscaling kemampuan aktingnya. Nah, selain mereka ada juga penampakan dari Himekawa Taiki, orang yang merupakan kakak biologis Aqua dan juga Ruby dari ibu yang berbeda. Ya, Taiki adalah anak dari laki-laki yang juga telah menghamili si Ai dan menjadi salah satu plot penting di ceritanya Oshinoko itu sendiri pada kisah masa lalunya. Ya, sekalian aja spoiler gitu kan, Taiki itu punya ibu namanya Airi yang waktu masih aktif di dunia industri hiburan malah memelihara Hikaru Kamiki sebagai simpanannya sampai pada akhirnya Taiki lahir. Nah, saat Hikaru meninggalkan Airi untuk kabur bersama dengan Ai Hoshino, Airi pun akhirnya diketahui bunuh diri bersama dengan suaminya, yaitu Tuan Seijuro, yang menyebabkan trauma mendalam pada dirinya si Hikaru Kamiki, dan itu juga berkaitan dengan tindakan Hikaru yang akhirnya membunuh Ai dengan tangan orang lain tentunya. Next, ada penampakan dari 3 orang penting di arc Tokyo Blade kali ini. Ada Goa yang merupakan penulis naskah pada adaptasi Tokyo Blade dalam bentuk pertunjukan teater. Lalu ada Reida yang merupakan promotor pada project kali ini. Dan yang terakhir itu ada Pak Kindaichi yang merupakan orang yang mengenal Ai, Hikaru, dan juga Himekawa family. Lalu selanjutnya ada Mimcho dan juga Mami Miyako tentunya bersama dengan Gotanda. Serta 2 karakter baru yang bernama Himura dan juga Anemon. Nah, Himura ini adalah orang yang akan membuat lagu untuk grup idol Bekomachi-nya si Ruby. Sedangkan Anemon orang yang akan bertanggung jawab atas pembuatan video klip untuk grup idolnya Bekomachi sekaligus temennya si Mimcho. Nah, dengan adanya karakter Himura dan juga Anemon, sudah besar dipastikan musim kedua kali ini akan mengadaptasikan 2 arc sekaligus. Yap, sampai pada arc rumah sakit nantinya. Dan itu berarti akan banyak hal yang akan di skip ataupun dipersingkat pada arc Tokyo Blade yang panjang tersebut.
Mampukah Oshinoko mengadaptasikan 2 arc hanya dengan 13 episode saja? Menarik nih untuk ditunggu. So, akhirnya kita masuk ke bagian yang paling seru di sini, dimana setelah pengenalan karakter selesai, kita langsung ditunjukkan dengan adegan Ruby dan Aqua yang berjalan menaiki tangga, di mana ada latar tempat yang berubah-ubah di belakang mereka. Dimulai dari gambar ruang tempat tidur di rumah sakit, yaitu tempat Sarina dulu tuh pernah dirawat. Disusul dengan penampakan latar rumah barunya Ai yang menjadi lokasi pembunuhan Ai. Dan yang terakhir, latar lapangan baseball yang dikenal dengan sebutan Tokyo Dome. Nah, sebenarnya Tokyo Dome adalah sebuah lapangan baseball terkenal yang ada di Jepang, dengan kapasitas mencapai 55.000 tempat duduk bagi penontonnya. Dan karena tidak selalu dipakai untuk kegiatan olahraga, Tokyo Dome kadang juga dipakai untuk melakukan pertunjukan konser tunggal. Dan tentu saja tidak semua artis bisa tampil di sana kalau tidak punya penggemar yang fanatik dan juga banyak banget. Nah, alasan Tokyo Dome ditampilkan di sini adalah untuk mengenang Ai dan grup idol Bekomachi generasi lama yang gagal manggung di sana setelah kabar kematian Ai itu tersebar gitu. Dimana adegan ini lantas ditutup dengan penampakan Aqua dan Ruby yang melepas topeng wajah mereka, sehingga identitas lama mereka sebagai Dr. Goro dan juga Sarina Tendoji itu terlihat. Dimana hal ini mengisyaratkan kalau meskipun Aqua dan Ruby telah dewasa dan menjalani hidup baru mereka, krisis identitas dari masa lalu mereka itu masih akan tetap ada dan melekat hingga sekarang. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Aqua akan mengalami delusi ruang dan waktu, yang mana ia bisa bertemu dan berbicara dengan dirinya yang dulu, yang merupakan Dr. Goro, yang terus-terusan menuntutnya untuk balas dendam ataupun melakukan balas dendam terhadap orang yang telah melukai dan juga membunuh Ai. Dimana hal itu juga didukung dengan gambaran satu buah belah pisau gitu kan, dengan penampakan Aqua di dalamnya. Dimana hal itu adalah untuk mengingat kembali apa yang telah terjadi. Tujuan sebenarnya Aqua masih bisa bertahan hidup sampai sekarang, yaitu untuk membalaskan dendamnya si Ai. Begitupun penampakan dari Sarina Tendoji dengan ranjang rumah sakitnya. Dimana arti banyaknya televisi yang ada di belakang Sarina adalah untuk memberitahu kita kalau sosok dari Sarina Tendoji hanya bisa melihat Ai dan menonton cuplikan ulangnya si Ai dari layar televisi yang ada di dalam kamarnya yang kecil tersebut, karena itu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sambil menunggu waktu kematiannya itu datang. Next, ada siluet dari karakter seperti orang gila. Yaps, jika menurutku ini adalah penggambaran dari seorang dewa yang aslinya adalah iblis yang bermain dengan jiwa Dr. Goro dan juga Sarina. Dimana hal itu didukung dengan munculnya karakter Tsukuyomi yang lebih kita kenal dengan sebutan si gadis Gaga, entitas astral yang mengetahui semua kejadian di Oshinoko, dimana saat masih menjadi Gaga, ia pernah ditolong oleh Sarina dan juga si Dr. Goro tentunya, dan mulai mengamati kehidupan kedua orang tersebut. Ya, bisa dibilang kalau gadis Gaga ini adalah orang yang membuat Sarina dan juga Dr. Goro bisa bereinkarnasi menjadi Aqua dan juga si Ruby. Seperti background pada opening ini yang menampilkan penggambaran dari pembentukan DNA dan juga jaringan tubuh, diikuti dengan bentuk tulang-tulang dari Dr. Goro yang berubah menjadi tubuh barunya untuk si Aqua Hoshino. Yaps, penampakan dari Ai yang mokat juga dilihatin ya di sini. So, sedikit informasi penting di mana meskipun gadis Gaga ini adalah entitas astral, namun saat menjadi anak kecil ia memiliki tubuh yang bisa disentuh. Bahkan dia lahir dari seorang manusia seperti Aqua dan juga si Ruby. Nah, balik lagi ke tubuh barunya Aqua, dimana kalau diperhatikan ada keychain ataupun gantungan baju yang menggambarkan karakter dari Ai Hoshino itu sendiri, dimana keychain ini itu sendiri adalah keychain miliknya si Sarina yang ia berikan kepada Dr. Goro sebelum meninggal. Ya, meskipun yang beli keychain itu sendiri tuh ya si Dr. Goro itu sendiri gitu kan. Nah, keychain inilah yang nantinya ditemukan Ruby bersama dengan mayatnya Dr. Goro, yang menjadi titik balik untuk proses balas dendamnya si Ruby kepada pembunuh senseinya tersebut. Next, ada penampakan dari 3 tangan yang menjulur keluar. Dan tangan siapa sajakah itu? Mari kita coba bahas. Yaps, jadi pemilik dari tangan tersebut itu adalah orang-orang yang terlibat kuat dengan karakter dari Ai Hoshino, di mana itu adalah tangan miliknya Ichigo-san, Miyako, dan juga Gotanda. Di mana POV dari scene ini tuh sebenarnya adalah POV dari karakter Ai Hoshino yang semasa hidupnya ditolong oleh orang-orang tersebut. Di mana untuk membuktikannya kita bisa lihat di adegan selanjutnya yang menampilkan karakter pemilik tangan tersebut saat menonton ulang film dokumenter mengenai Ai dan juga anak-anaknya. Ya, ada Ichigo yang cuma tampil sedikit saja mukanya, lalu ada Miyako juga, dan sang perekam sutradara Gotanda itu sendiri. Nah, film yang mereka tonton itu adalah film dokumenter yang sebenarnya belum jadi ataupun belum selesai, karena ya Ai-nya keburu mokat. Karena bagian akhirnya itu harusnya diambil saat Ai ini tuh lagi manggung di Tokyo Dome.
Dimana hal itu dilanjutkan dengan penampakan Ai dalam bentuk hologram, yang mana ini sebenarnya adalah salah satu mimpi Ichigo, Ai, Miyako, dan juga Gotanda yang gagal terwujud. Dimana dulu mereka tuh semua menantikan Ai untuk bisa tampil di Tokyo Dome, namun ya malah gagal. Dimana Ichigo ingin mendapatkan uang lebih banyak jika Ai tampil di sana. Dimana Miyako ingin mimpinya bisa menjadi manajer sukses jika Ai tampil di sana. Dan di mana Gotanda butuh satu adegan terakhir untuk film dokumenternya saat Ai tampil di sana. Namun ya semuanya tidak tercapai. So selain 3 tangan di awal, ada juga 2 tangan lagi yang muncul dalam VOV-nya si Ai, di mana itu adalah tangan miliknya Aqua dan juga si Ruby, yang juga tidak bisa melihat mamanya itu tampil di Tokyo Dome karena ya Kamiki asem gitu kan. Nah, ada penampakan Aqua dan Ruby yang sedang berjalan di atas gedung, di mana ini bukan berarti Aqua dan Ruby akan bunuh diri, melainkan sebagai bentuk keseriusan Aqua dan Ruby untuk jatuh ke tempat Ai berada. Dimana untuk mengenal Ai lebih jauh, mereka harus masuk ke dunianya Ai, dalam artian dunia hiburan itu sendiri. Meskipun sempat dilihatin gitu kan adanya adegan dimana Ruby dan si Aqua kecil itu menolak untuk Ai pergi dari mereka, namun tetap saja untuk menyusul Ai, mereka harus terjun lebih dalam ke industri hiburan tersebut. Dan yang lebih dulu memulainya adalah Aqua dalam proyek adaptasi Tokyo Blade dalam bentuk teater. Nah, sebelum meloncat sebenarnya kita sempat dilihatin dengan kilas balik masa lalu Sarina dan juga dokter guru muda lagi, dimana kita dilihatin Sarina yang menunggu hari-hari kematiannya itu datang. Sedangkan untuk dokter guru muda sendiri, dia berdiri di depan pintu rumah neneknya untuk memberitahu neneknya kalau dia tidak jadi belajar ilmu kedokteran bedah dan lebih memilih menjadi dokter spesialis kandungan untuk bisa menolong lebih banyak wanita yang melahirkan anak-anak mereka. Selebihnya adegan opening ini memperlihatkan proses pertunjukan teater yang nantinya akan berjalan sukses. Namun hal menarik ada pada ending openingnya yang menampilkan Ai yang hidup kembali. Apakah itu adalah antunya Ai? Nah, menarik nih untuk dibahas. Sebenarnya ini bukanlah alternatif ataupun jika Ai masih hidup dan dia nonton pertunjukannya dari si Aqua, melainkan adalah sebuah bentuk keinginan Ai yang jika Aqua sudah besar, ia ingin melihat Aqua menjadi seorang aktor yang terkenal, dan untuk Ruby sendiri, ia ingin melihat Ruby remaja menjadi seorang idol seperti dirinya. Namun ya lagi-lagi apa ya, benar banget mimpi hanya akan jadi mimpi untuk Ai yang kini telah tiada. Nah, sebenarnya akan ada mimpi buruk ya bagi si Aqua, di mana dia nantinya bakalan memiliki delusi lagi, di mana pada saat itu dia menganggap bahwa Ai itu selamat, tapi nyatanya itu hanyalah ilusi yang akhirnya dia sadari bahwa Ai sudah tidak ada dan tidak bisa melihatnya lagi menjadi seorang aktor. So, sedikit tambahan kalau kalian perhatikan pada baju idol yang Ruby gunakan ya bersama dengan si Kana-chan dan juga Mimcho adalah baju idol baru mereka yang akan mereka pakai untuk proses syuting video klip mereka yang baru, yang mana sudah dipastikan kalau arc rumah sakit di kota Takachiho akan menjadi penutup untuk musim kedua kali ini. Ya, kalian bisa lihat ya ekspresi dari Anemon yang terkejut melihat pesona dari Ruby yang berubah saat mengetahui kematiannya dari Dokter Goro. Dan kita bakal lihat nanti turning pointnya si Ruby ya, titik balik dari Ruby yang akhirnya mencoba untuk balas dendam terhadap orang yang telah menyakiti dan juga membunuh mamanya dan juga Dokter Goro tentunya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah hal-hal yang ada pada isi opening dari animenya Oshinoko untuk musim keduanya. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jane.